Industri kesehatan Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan medis dan dorongan menuju Indonesia Emas 2045. Namun di tengah perkembangan tersebut masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi mulai dari pemerataan akses, layanan kesehatan, kenaikan biaya medis hingga integrasi teknologi dalam sistem kesehatan nasional. Baru-baru ini, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia menggelar musyawarah nasional ketiga yang bertema berpacu membangun kemandirian industri alat kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan 60-70% kebutuhan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. Dengan investasi yang terus meningkat, sektor kesehatan semakin diharapkan menjadi pilar utama dalam ketahanan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Artificial Intelligence atau AI ini berperan dalam mendukung diagnosis perawatan pasien serta manajemen rumah sakit. Teknologi ini juga memungkinkan layanan yang lebih personal, efisien, dan akurat, membantu tenaga medis dalam pengambil keputusan klinis yang lebih cepat. Sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, PT Medika Loka Hermina atau emiten dengan kode HIL ini memiliki peran penting dalam mendukung transformasi industri kesehatan nasional. Bagaimana Hermina melihat perkembangan industri kesehatan saat ini? Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan akses layanan medis yang berkualitas dan terjangkau? Serta bagaimana strategi Hermina dalam mengintegrasikan teknologi dan keberlanjutan dalam operasionalnya? Secara mendalam, saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama PT Medika Loka Hermina, Bapak Hasmoro. Ya, saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung tentang bagaimana industri kesehatan, pertumbuhannya, dan juga masa depan yang diharapkan. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Medika Loka Hermina atau HIL, Bapak Hasmoro, Dr. Hasmoro. Baik dokter, kita langsung saja melihat bagaimanakah kira-kira kondisi dari industri kesehatan kita selama 2025 ini. Yang dokter rasakan apa nih yang menjadi salah satu pemicu pertumbuhan industri kesehatan di tahun 2025 ini? Ya, karena penduduk Indonesia bertambah banyak ya, dan juga fasilitas kesehatan kita memang masih kurang. Ya, itu yang menyebabkan memang kita harus menyusul ini pertumbuhan rumah sakit, pertumbuhan tempat tidur, tapi yang kita masih kekurangan itu, jumlah tempat tidur masih kurang, jumlah dokter masih kurang. Lebih-lebih Indonesia itu tersebar di pulau-pulau yang banyak, ya. Sulit untuk terjangkau fasilitas kesehatan, itu yang menjadi hambatan kita. Tantangan terbesarnya apa sih dokter yang mungkin dilihat kenapa kok agak sulit, padahal kan sebenarnya mungkin dari sisi infrastruktur itu kan sering dikeluhkan ya, karena daerah-daerah terpencil juga banyak yang digarap. Tapi kalau dari sisi pelaku industri sendiri seperti Hermina, melihatnya apa sih sebenarnya tantangan yang terbesar untuk mungkin semakin memperluas cakupan dari fasilitas kesehatan kita di Indonesia? Yang saya rasakan saat ini ya kekurangan dokter. Kekurangan dokter. Lebih-lebih dokter spesialis. Ya, data yang saya peroleh itu bahwa WHO itu menetapkan dokter itu untuk 10.000 itu satu dokter. Ini kita itu 10.000 penduduk. Penduduk hanya satu dokter. Ya, WHO. Tapi kita punya cuma 0,62 dokter per 10.000 penduduk. 0,62 berarti satu aja nggak sampai. Ya. Itu standar WHO satu itu minimal. Ya. Untuk dokter spesialis ini ASEAN saja sudah 0,2 per 10.000. Kita masih punya 0,12. Jadi masih kurang. Kurangnya sangat banyak sekali ya berarti. Kurangnya ya dok, banyak sekali, dan kami sendiri merasakan di bisnis rumah sakit itu cari dokter spesialis itu rebutan. Nah, sehingga ya itu upaya-upaya kita untuk cari dokter yang nyekolahkan dokter juga susah.
karena fasilitas untuk pendidikan dokter itu sedikit. Ya. Jadi istilahnya tuh kita rebutan dokter. Nah, kalau yang dokter sendiri mungkin rasakan gitu ya, pertumbuhan dari minat generasi saat ini untuk kemudian maju atau menjadi dokter, mengambil dokter spesialis cukup besar nggak? Atau mungkin sebenarnya minatnya ada tapi kan karena banyak faktor ya dok ya, mungkin akhirnya sulit mengambil spesialis, belum lagi mungkin tantangan dokter asing dalam tanda kutip gitu ya, yang juga sekarang eranya sudah semakin luas gitu, seperti apa dokter? Enggak, kalau saya perkirakan dibandingkan saya yang lalu-lalu generasi tua ya, pendidikan dokter sekarang sudah banyak sekali. Tetapi ya memang masih belum cukup untuk mengatasi jumlah penduduk Indonesia saat ini. Kalau soal persaingan enggak, tidak banyak dokter asing yang kemari, tidak banyak. Jadi untuk itu tidak. Dan persaingan untuk pendidikan untuk profesi-profesi lain juga tidak. Dokter masih menjadi favorit untuk itu. Jadi dari segi penduduk Indonesia masih senang jadi dokter. Masih jadi satu profesi andalan ya? Jadi profesi ke depan andalan. ya dok Iya. ya. Generasi sekarang pun juga rasanya banyak juga yang masih dalam koridor itu gitu, memilih untuk menjadi dokter. Cita-cita ibu-ibu Iya, ya, iya. anaknya jadi dokter, Jadi itu masih dokter, banyak. betul. Gitu. Masih banyak ya, masih Masih sesuatu banyak. hal yang memang masih terus diminati Iya, gitu ya. iya. Dokter. Tetapi pendidikannya sedikit. Nah itu bagaimana menyikapinya dok, kalau dari Hermina sendiri? Ya kan baru sekarang aja dibuka Fakultas Kedokteran baru. Sebelumnya kan ditutup. Baru sekarang Menteri Kesehatan membuka untuk rumah sakit swasta bisa mendidik dokter spesialis. Sebelum-sebelumnya tidak. Jadi sebelum-sebelumnya itu menurut saya fasilitasnya yang belum dibuka. Ya, sehingga terlambat kita dalam pengadaan dokter. Dengan kondisi keterbatasan itu begitu ya, bagaimana kita memaksimalkan fasilitas yang ada, apalagi kan Indonesia mau masuk ke era Indonesia emas 2045 dengan bonus demografi sekarang kan dokter. Kita berharap sebenarnya bonus demografinya bukan cuma sekedar bonus, tapi mereka punya kemampuan berdaya saing di kemudian hari gitu kan. Salah satunya juga mungkin ada support dari industri kesehatan begitu. Nah ini seperti apa dok? Yaitu dokter tuh boleh izin praktek di 3 tempat. Sementara kan masih begitu. Dengan SIP 3 tempat aja masih kurang itu dirasakan. Satu dokter tuh boleh praktek di 3 tempat saat ini. Harusnya nggak bisa gitu dok? Ya, yang ideal kan satu dokter ya praktek di satu rumah sakit. Oh karena ini Sudah kebutuhan kelihatan ya? itu bahwa kurangnya tuh begitu banyak. Ini karena kebutuhan dan ketidaktersediaan begitu ya ke dokter-dokter yang lain ya. Nah, jadi karena dokter harus bisa praktek di 3 tempat, jadi habis di jalan aja itu dokter. Pindah dari rumah sakit ini ke sana, nggak efisien. Jadi. Oke, kalau dari point of view-nya dokter sendiri, apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki dari sisi mana gitu untuk ketersediaan dokter, kecukupan, kemudian juga untuk bisa masuk ke seluruh fakultas fasilitas? kedokteran diperbanyak. Fakultas kedokterannya diperbanyak. Ya, kemudian pendidikan untuk spesialisasi diperbanyak. Ya. Cuman itu caranya ya dok ya? Iya, nggak ada lagi. Atau ya pendidikan spesialisasi yang ke luar negeri itu kembali laginya dipermudah. Ah, itu dia. Sekarang kan kalau sudah spesialisasi di luar negeri mau ke sini, wah harus adaptasi ini. Dokter-dokter diaspora disuruh pulang lagi kemari, kasih kesempatan untuk praktek dengan izin yang lebih mudah, itu banyaklah usaha-usaha untuk itu. Oke. Oh, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, tapi mungkin ke pentok regulasi atau seperti apa dok sebenarnya? Ya, masih regulasi. Tapi kelihatannya ya sekarang mulai dibuka lah regulasi-regulasi itu. Oke. Nah kalau kita lihat saat ini kan kita punya misi banyak sekali sebenarnya untuk menjaga atau untuk tetap punya generasi sehat di kemudian hari. Ya makanya sekarang ada banyak program pemerintah yang juga pro terhadap
kesehatan gitu ya, makan bergizi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya seperti apa sih strategi utama nih dok dalam mendukung sistem kesehatan yang lebih inklusif? Misalnya untuk menghadapi peningkatan populasi yang produktif gitu. Jadi kita nggak cuman beranak pinak saja gitu ya, bereproduksi saja gitu, tetapi generasinya tuh memang benar-benar dipersiapkan untuk masa depan yang lebih baik dari sisi kesehatan. Ya, fasilitas kesehatan diperbanyak, rumah sakit diperbanyak, izin untuk mendirikan rumah sakit dipermudah. Oke. Sekarang kan masih sulit juga itu. Nah kemudian ya dokter diperbanyak. Supaya bisa nyebar ke seluruh Indonesia. Ya, seperti yang dikerjakan Hermina, seolah-olah ya membantu pemerintah. Sekarang kita sudah punya 51 rumah sakit. Oh, bisa diceritain nih dok, apa saja dalam usaha gitu ya meningkatkan kualitas generasi masa depan untuk menjadi generasi yang lebih produktif nih. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, dari segi kesehatan saja kita. Ya, dari segi kesehatan Hermina itu ya menambah rumah sakit di seluruh Indonesia. 51, nanti kita programkan untuk cita-citanya ya, tahun 2030 itu 70 rumah sakit. Dengan 15.000 tempat tidur. Ya. Saat ini 8.200-an tempat tidur lah. Ya. Jadi itu sudah dilakukan terlebih dahulu begitu ya oleh Hermina ya? Sudah, itu quantum leap kedua. Quantum leap yang kedua. Pertama itu tahun 2013 kita mengatakan kita harus mendirikan rumah sakit 40 rumah sakit dengan 4.000 tempat tidur di tahun 2020. Tercapai 40 rumah sakit di tahun 2020 dan 4.700 tempat tidur. Jadi lebih. Jadi lebih ya. Itu karena COVID. Iya. Karena COVID kita dipaksa untuk menambah jumlah tempat tidur. Dalam kondisi COVID kita harus membangun, yang suruh bangun nggak ada karena ketakutan kena COVID, susah banget masa itu. Tapi itu justru diambil begitu ya, opportunity itu oleh Hermina. Opportunity itu diambil. Dan akhirnya bisa memfasilitasi lebih banyak, bisa memberikan fasilitas kesehatan lebih banyak juga di Indonesia ya dok. Opportunity itu diambil dengan susah payah. Dan satu lagi yang saya dapat opportunity, institusi gawat darurat, unit gawat darurat itu pada saat COVID itu dipaksa untuk bekerja sangat-sangat amat kencang. Jadi bisa tumbuh efektif, efisien. Dan sekarang Hermina itu menjadi unggulan kita, gawat daruratnya. Itu yang paling jadi bergantung masyarakat di unit gawat darurat itu. Gitu darurat. Penanganan utama gitu ya dari kondisi dilatih sakit tertentu. Di situ. Kalau IGD-nya kuat, ICU-nya juga harus kuat tentunya. Di ICU itu kita bisa merawat pasien bayi-bayi kecil, anak-anak, kasus jantung, kasus stroke, kasus ginjal. Kamar operasinya juga harus kuat untuk menangani kasus-kasus emergensi bedah. Itu banyak latihan pada saat COVID. Ada blessing in disguise ya dok ya. Walaupun kondisinya kena pandemi, tapi itu bisa melatih tenaga-tenaga medis di Indonesia. Tapi dok, aku menarik deh tadi dokter bolak-balik mention soal pendidikan dokter gitu ya, SDM kedokteran kita gitu yang memang kurang. Tapi kalau dilihat dari level tingkat kemampuan dokter-dokter Indonesia dari point of view-nya dokter sendiri seperti apa sih dok? Dibandingkan? Misalnya dengan luar, karena kan banyak banget nih masyarakat Indonesia kok berobatnya keluar gitu loh dok. Mungkin teknologi kita juga berpengaruh ya. Teknologi alat-alat canggih itu juga berpengaruh terhadap keterampilan. Kasus-kasusnya juga ya. Jadi kalau dan juga ini ya, satu dokter di sini menangani jumlah pasien yang lebih banyak daripada di luar negeri kan. Nah, jadi mereka lebih teliti ngerjakannya dibandingkan di sini. Ya, jadi tentu saja kualitasnya harus diakui bahwa kita masih kalah. Care-nya juga masih kalah. Karena di sini nangani
satu dokter mungkin 20 pasien, di luar negeri satu dokter 10 pasien, ibaratnya itu begitu. Care-nya tentu beda. Ya. Oke, tapi sebenarnya ada cara juga ya untuk kita bisa berdaya saing dari sisi tenaga medisnya ya, Dok? Iya. Teknologi kita harus naik. Teknologi yang utama juga. Jumlah dokter harus ditingkatkan, fasilitas rumah sakit harus dinaikkan. Saya kira bisa. Tapi terus terang aja ya, dengan jumlah dokter saat ini di Indonesia itu masih kalah loh dengan ASEAN. Tadi saya udah sebutkan angkanya. Oke.